Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dari kelompok 3 yang akan membahas materi landasan membangun dasar dakwah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja berikan kepada pemateri, yaitu Saudari Nadia, untuk memaparkan materinya. Materi pertama, pengertian dan hukum dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a, yadu'u dakwatan, yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperluas menjadi penyiaran, propaganda, penyiaran agama, dan pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, hukum dakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dengan mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perintah berdakwah bagi setiap muslim sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Kita diwajibkan untuk menyeru kepada sesama umat muslim dengan cara yang ditentukan, yaitu cara bijaksana. Kita harus berdakwah kepada orang lain yang tidak melalui paksaan dan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju ridhonya. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan. Ya, itulah tadi materi yang dibacakan oleh Saudari Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh kepada Saudari Cahya. Saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem dakwah. Nah, sistem dakwah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama suprasistem. Suprasistem yaitu sistem yang lebih kompleks atau lebih besar yang terdiri dari banyak komponen. Yang kedua yaitu subsistem, yaitu sistem yang lebih kecil yang mungkin merupakan bagian dari sistem. Sistem dakwah terbentuk dari beberapa subsistem yang merupakan komponen-komponen yang lebih kecil yang merupakan bagian dari dakwah. Sistem dakwah terbentuk dari beberapa subsistem yang merupakan komponen-komponen yang lebih kecil yang merupakan bagian dari dakwah. Beberapa subsistem yang menjadi komponen-komponen dari dakwah tersebut adalah unsur-unsur dakwah itu sendiri. Yang pertama yaitu dai atau subjek dakwah. Yang kedua yaitu mad'u atau mitra dakwah. Yang ketiga yaitu madah atau materi dakwah. Yang keempat yaitu wasilah atau media. Yang kelima yaitu metode atau thariqah. Yang terakhir yaitu atsar atau efek dakwah. Ya, itulah tadi materi yang dibacakan oleh Saudari Cahya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Mustika Nur untuk memaparkan materinya. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan unsur-unsur dakwah yang meliputi materi dakwah, yaitu materi yang disampaikan oleh pendakwah kepada khalayak yang berisikan ajaran agama Islam. Kemudian juru dakwah atau dai adalah orang yang menyampaikan dakwah. Selanjutnya objek dakwah atau sasaran dakwah yaitu seluruh khalayak atau masyarakat. Kemudian metode dakwah atau cara yang digunakan dalam berdakwah ada 3, yaitu al-hikmah, al-mau'izatul hasanah, kemudian al-mujadalah billatihi hasan. Selanjutnya sarana dakwah yang meliputi segala sesuatu yang membantu terlaksananya dakwah, baik berupa benda atau materi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dakwah yang tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang disampaikan. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Eka Mustika Nur. Selanjutnya yaitu materi terakhir. Saya akan persilakan kepada Saudara Asrul. Saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir. C. Manajemen dakwah. 1. Planning dakwah. Perencanaan dakwah yang baik dan terprogram secara rapi dan bertahap akan sangat menentukan tahapan-tahapan apa yang harus dicapai. 2. Organizing dakwah. Menjelaskan bagaimana pengelolaan rencana itu, yakni dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 3.
Actuating dakwah. Pelaksanaan dakwah berdasarkan perencanaan dakwah yang matang. Biasanya kegiatan dakwah akan dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, dan efektif. 4. Controlling dakwah. Mengontrol kegiatan dakwah sangat penting untuk mengantisipasi kekurangan yang terjadi dalam proses dakwah dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesinambungan dakwah. Perlu adanya suatu proses evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk merencanakan hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang, termasuk kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Juga perlu adanya proses evaluasi secara berkesinambungan. Ya, terima kasih. Itulah tadi materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, sebelum saya tutup, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kali ini, yaitu untuk merencanakan hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang, termasuk kegiatan dakwah yang telah dilakukan juga perlu adanya evaluasi secara berkeseimbangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.